Halo minasan, kali ini DG akan menceritakan alur anime Tokyo Revengers musim ketiga episode 2. Tak bosan-bosannya DG menyarankan agar kalian nonton anime ini secara langsung karena dijamin kalian pasti puas dan tentu saja memiliki pengalaman nonton tersendiri. Tapi jika kalian gak ada waktu, maka mampir ke sini adalah pilihan yang paling tepat karena DG dengan senang hati akan menceritakan semua kisahnya untuk kalian semua. Sebelum lanjut ke inti cerita, buat kalian yang baru saja menemukan channel ini, ada baiknya untuk subscribe dulu. Jangan lupa juga untuk menyalakan notifikasinya, agar kami semakin semangat untuk menghadirkan konten-konten terbaik buat kalian. Oke, langsung saja, persiapkan diri kalian and enjoy! Pada esok malamnya, geng Tokyo Manji terlihat mengadakan pertemuan darurat. Namun Takemichi nampak tidak tenang karena teringat pesan Kakucho bahwa di dalam tubuh Toman ada sosok pengkhianat. Namun dia lebih memilih diam karena tidak memiliki bukti apapun. Draken pun mulai membuka pertemuan dan menjelaskan tentang kronologi serangan Tenjiku kemarin. Tenjiku dari Yokohama adalah geng yang barusan terbentuk dan statusnya juga masih belum jelas. Draken lantas memanggil kapten dan wakil kapten divisi 1 karena kebetulan merekalah yang diserang paling awal. Chifuyu pun menjelaskan kalau yang menyerang divisi 1 adalah tim Mochizuki. Setelah mengetahui kalau tim Mochizuki dipimpin oleh mantan bos Jugem yaitu Mochizuki Kanji atau Mochi, semua member pun mulai geger. Disinilah diketahui kalau Mochi merupakan salah satu member S62, di mana mereka adalah generasi jahat dengan catatan kriminal yang parah. Namun tidak hanya Mochi, berdasarkan informasi Mitsuya, diketahui kalau Haitani bersaudara ada di Tenjiku. Selain itu, Shion Madarame dari Black Dragon generasi ke-9 juga berada di geng itu. Dengan kata lain, Tenjiku adalah geng yang beranggotakan generasi S62 yang pada dasarnya benar-benar sulit dikendalikan. Sepertinya dendam mereka pada Toman sangat dalam hingga nekat melakukan penyerangan seperti kemarin. Tapi Maiki benar-benar tidak suka jika dikalahkan seperti ini. Dia pun dengan tegas memutuskan untuk melawan balik Tenjiku. Tentu saja semua member sudah menduga akan keputusan Maiki ini. Namun Takemichi tidak mungkin membiarkan hal ini terjadi. Dia memiliki firasat buruk kalau bentrokan ini telah berjalan sesuai dengan rencana Kisaki. Sayangnya keputusan Maiki sudah tidak bisa diganggu-gugat. Di sini Chifuyu menyarankan pada Takemichi untuk memastikan firasatnya dengan kembali ke masa depan. Minimal pastinya akan ada informasi penting tentang kejadian saat ini di masa depan. Walau sebenarnya Takemichi tidak ingin kembali ke masa depan, namun saat ini dia tidak memiliki pilihan. Dia pun langsung berlari mendatangi apartemen Naoto dan melaju ke masa depan. Sesampainya di masa depan, Takemichi langsung menceritakan semua hal yang dialaminya pada Naoto, termasuk kemungkinan kalau Kisaki bisa melompati waktu. Di luar dugaan, Naoto merasa harus menghabisi Kisaki jika memang si Kisaki bisa melompati waktu. Semua perbaikan yang dilakukan Takemichi akan sia-sia karena pasti selalu dihancurkan oleh Kisaki. Namun Naoto hanya bercanda, walau faktanya semua kemungkinan bisa saja terjadi. Dia pun bertanya-tanya, apa sebenarnya yang diincar oleh Kisaki di masa lalu? Pasalnya 12 tahun yang lalu Kisaki menggunakan Tenjiku untuk mengambil alih Toman. Anehnya saat ini pihak kepolisian pun tidak mengetahui kalau nama geng Tenjiku pernah ada. Selain itu di masa ini Kisaki juga dinyatakan mati. Ketika melihat foto Kurokawa Izana, Takemichi langsung teringat akan pesan Kakucho yang menganggap Izana sebagai pahlawannya. Nyatanya Izana adalah salah satu petinggi Toman, dan dia merupakan mantan pemimpin Black Dragon. Naoto pun begitu kaget setelah mendapatkan info dari Takemichi kalau Izana adalah bos Tenjiku di masa lalu. Takemichi agak bingung dengan kondisi masa kini, yang begitu berbeda dengan masa lalu yang dilihatnya. Berdasarkan pengakuan Takemichi, sepertinya Naoto harus menyelidiki sosok Kurokawa Izana lebih dalam lagi.
Untuk itu dia berencana mencari data Kurokawa Izana dan Tenjiku melalui jaringan informasi kepolisian. Demikian juga dengan Takemichi yang akan melakukan pencarian dengan caranya sendiri. Walau ingin mencari informasi sendiri, namun Takemichi tidak memiliki petunjuk apapun. Ketika mengingat geng Black Dragon, Takemichi pun bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan mantan member Black Dragon seperti Inui dan Kokonoi. Jika menemui mereka, Takemichi merasa mungkin dia bisa mendapatkan informasi penting. Dia pun bertandang ke sebuah gereja, di mana sebelumnya gereja itu menjadi saksi pertarungannya melawan Black Dragon generasi ke-10. Walau 12 tahun yang lalu dia berhasil membuat Kisaki keluar dari Toman, namun masa depan saat ini masih belum bisa dibilang baik. Tanpa sadar, fakta ini membuat Takemichi berteriak keras dan bingung harus berbuat apa. Jelas saja dia ditegur oleh pengunjung lainnya agar tidak berisik. Takemichi pun langsung meminta maaf. Namun dia sangat kaget karena pengunjung yang mengingatkannya tadi adalah Shiba Taiju yang merupakan pemimpin Black Dragon generasi ke-10. Takemichi pun merasa kalau Taiju mungkin bisa memberikannya informasi. Tanpa basa-basi, dia langsung meminta waktu Taiju untuk menceritakan semua hal tentang Kurokawa Izana dan Black Dragon. Sesaat kemudian, Takemichi mengajak Naoto untuk menemui Taiju. Walau tidak ada niatan bekerja sama dengan pihak polisi, namun Taiju tetap mengajak Takemichi dan Naoto ke restorannya. Dia juga ingin mendapatkan informasi tentang Hakai dan Toman. Jadi di tempat ini mereka semua wajib bertukar informasi penting. Ternyata Taiju mengetahui sejarah geng Tenjiku. Naoto juga mengetahui eksistensi geng ini setelah mencari dengan detail data di arsip kepolisian. Taiju mengungkapkan bahwa pendiri Black Dragon adalah Sanumanjiro atau kakak kandungnya Maiki. Fakta ini pun membuat Takemichi sangat terkejut. Izana lantas melanjutkan tongkat kepemimpinan Black Dragon generasi ke-8. Namun setelah 3 tahun pensiun dari Black Dragon, Kurokawa Izana mendirikan Yokohama Tenjiku dan melakukan tawuran melawan Tokyo Manji. Kejadian mengerikan kala itu lebih dikenal dengan insiden Kanto. Taiju melanjutkan, tidak ada yang menang ataupun kalah dalam insiden tersebut. Parahnya, kala itu Toman dan Tenjiku malah bergabung menjadi satu atas persetujuan Maiki, Kisaki, dan Izana. Alhasil, mereka pun menciptakan geng berandalan terburuk dalam sejarah. Takemichi pun terperanjat, karena ujung-ujungnya Kisaki tetap bergabung ke Toman. Selain itu, nyatanya Kisaki masih belum mati karena adanya campur tangan Izana. Nampaknya Izana adalah buronan kelas kakap yang harus diwaspadai, apalagi dia memiliki pengaruh tinggi di kepolisian. Walau penyelidikan Naoto kurang mendalam, namun dia sangat yakin kalau Kisaki Teta masih hidup. Dikarenakan Maiki telah meninggal dan Kisaki dilarikan ke luar negeri, maka saat ini yang menjadi pemimpin tertinggi Toman adalah Kurokawa Izana. Takemichi pun sangat kesal, mengapa Kurokawa Izana bisa-bisanya menjadi bos Toman. Taiju sendiri tidak mengerti hal itu. Namun yang pasti, Maiki lebih mempercayai Izana daripada Draken. Tanpa diduga mereka didatangi oleh Kokonoi dan Inui beserta pasukannya. Inui lantas berkata, kalau dia diperintahkan meringkus Taiju, Takemichi, dan Naoto atas perintah Izana. Toman menyatakan kalau Taiju, Takemichi, dan Naoto merupakan musuh karena mereka telah mengorek informasi tentang Kurokawa Izana. Disinilah Taiju tersenyum kesal sambil mengatai Kokonoi dan Inui. Dia lantas meminta Takemichi untuk segera kabur melalui pintu belakang. Selain itu, dia juga berpesan pada Naoto untuk mengungkap kebenaran di balik kematian Hakai. Taiju memang tidak mengetahui bagaimana adiknya itu bisa dekat dengan Maiki. Namun dia sangat yakin kalau Kurokawa Izana adalah dalang di balik kematian Hakai. Taiju berharap Naoto dan Takemichi bisa membalaskan dendam kematian adiknya. Takemichi pun sangat berterima kasih atas informasi penting yang diberikan Taiju. Ketika para member Toman berlari untuk menghentikan Takemichi dan Naoto, saat itu juga Taiju langsung bergerak dan menghentikan para preman tersebut dengan kekuatan mengerikannya. Sudah lama sekali Taiju tidak mengamuk. Sambil menyeringai, Taiju ingin Toman memuaskan hasrat bertarungnya. Sementara itu di luar gedung, Takemichi tiba-tiba menghentikan laju Naoto. Dia mengajak Naoto kembali, karena merasa kalau Koko dan Inui bisa memberikan informasi penting tentang Kurokawa Izana. Namun ketika Takemichi kembali,
Tanpa diduga sebuah pistol mengarah padanya, dan tentu saja hal itu membuat Naoto sangat terkejut. Ternyata yang menodongkan pistol itu adalah Kisaki Teta. Saat Kisaki melepaskan tembakannya pada Takemichi, saat itu juga Naoto mendorong dan menerima ledakan tembakan tersebut. Naoto pun tersungkur dengan darah yang mengucur deras. Sontak saja Takemichi langsung berteriak untuk menolong Naoto. Saat itu Kurokawa Izana tiba-tiba muncul di belakang Kisaki. Kisaki pun meminta maaf pada Izana, karena yang seharusnya membunuh Naoto adalah Izana. Takemichi pun jadi bingung, mengapa Izana berkata kalau yang membunuh Maiki adalah dirinya dan Naoto. Izana lantas memanggil Kakucho dan memerintahkan lelaki berjodet itu untuk membunuh Takemichi. Tentu saja Kakucho langsung menuruti perintah Izana dan menembakkan revolvernya pada Takemichi. Kakucho benar-benar sudah tidak peduli walau Takemichi adalah temannya di masa kecil. Dia pun berbalik dan pergi begitu saja tanpa berkata sepatah kata apapun. Menyadari dirinya tertembak, membuat Takemichi sangat kebingungan. Walau sangat kesakitan, Naoto mengungkapkan kalau pertemuan awalnya dengan Takemichi membuatnya sempat putus asa. Dia juga bingung, mengapa Hina sangat menyukai Takemichi. Tapi setelah melihat perjuangan Takemichi yang begitu keras, Naoto pun mulai sadar kalau sosok pahlawan seharusnya memang seperti Takemichi. Pahlawan itu tidak pernah menyerah meski gagal berulang kali. Naoto pun menganggap Takemichi sebagai kebanggaannya. Dia lantas menggerakkan tangannya untuk menjabat tangan Takemichi yang terakhir kalinya. Takemichi pun hanya bisa diam dan menangis mendengar pengakuan Naoto. Namun Takemichi menegaskan kalau ini bukanlah jabat tangan yang terakhir. Dia pun menjabat tangan Naoto dengan kencang dan berjanji untuk tidak pernah menyerah sekalipun.